Dahlia yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menghadiri kegiatan rutin, kegiatan KKG TK KKG Dahlia. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya besok yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berjalan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, dengan acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne guru. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat yaitu kegiatan inti atau pengisian. Acara yang kelima yaitu penutup. Kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne guru kepada Mbak Tiara Burja ya. Kepada Ibu Tiara kami persilahkan diri dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan begitu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang nanti mau disampaikan oleh Ibu Irfa dapat berjalan dengan lancar dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ibu. Kami ucapkan atas sambutan dari Ketua KKG Dahlia Ibu Kusbandia, dan menginjak acara yang selanjutnya yaitu acara inti pengisian dari Ibu Irfa Mardiana. Kepada Ibu Irfa kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk mengisi pada KKG pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Ketua KKG Dahlia, yang kami hormati Kepala TK Mekar yang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk pertemuan pada hari ini, dan yang kami hormati guru-guru TK Mekar, juga guru-guru TK sekecamatan Siwalan. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul pada acara pertemuan rutin KKG Dahlia dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya mengisi di sini bukan maksud saya keminter atau gimana ya Bu ya. Saya hanya menyampaikan aksi nyata, juga pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Mari kita belajar bersama ya Bu ya. Sebelum kita menginjak pada materi, biar saya juga tidak tegang, kita ice breaking dulu ya Bu ya. Ya, mari Bu kita ice breaking terlebih dahulu. Nanti apabila saya mengucapkan KKG Dahlia, mangke dijawab luar biasa, seperti itu ya Bu ya. Tapi sebelumnya kita awali dengan nyanyi bersama. Kita mulai ya Bu ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus tujuan. Mari bersama kita wujudkan, mari bersama kita wujudkan. KKG Dahlia luar biasa, KKG Dahlia luar biasa. Terima kasih. Nervousnya sedikit hilang. Ibu, kita langsung pada materi, yaitu pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya mau tanya dulu ya Bu ya, budaya positif menurut panjenengan itu apa ya Bu ya? Monggo, mungkin setia ada yang mau berpendapat atau usulnya, silahkan. Apa itu budaya positif Bu? Yang baik-baik. Budaya positif kalau menurut saya itu lebih ke pembiasaan atau perilaku anak sehari-hari yang kita tanamkan kepada anak-anak itu selalu yang ibaratnya baik-baik semua Bu. Nah ini budaya positif ini sangat bagus sekali untuk diterapkan kepada anak-anak TK, karena anak-anak TK itu kan masih golden age ya Bu. Jadi apa yang kita tanam hari ini 2 tahun atau 3 tahun ke depan itu insya Allah untuk masuk SD anak-anak sudah siap dengan budaya-budaya positif yang tadi. Luar biasa jawabannya dari Bu Gusdandia. Mari kita bertepuk tangan. Tadi budaya positif itu diartikan sebagai pembiasaan yang baik di dalam sekolah kita. Ada lagi yang mau menambah Ibu? Monggo. Ada lagi? Sudah ya Bu ya, itu sudah mewakili semuanya. Benar sekali, menurut dari Bu Gusdandia itu bahwa budaya positif adalah kebiasaan baik yang kita terapkan di sekolah kita. Pembiasaan, perilaku, sikap itu yang kita terapkan pada murid-murid kita ya Bu ya.
tujuan dari pembelajaran saat ini yaitu guru dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah. Yang pertama, guru dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan yang beralih ke keyakinan kelas. Yang kedua, guru akan dapat berpikir kritis, kreatif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Inti dari budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma budaya positif, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima keyakinan kelas. Nanti ini keyakinan kelas yang akan kita terapkan juga di dalam sekolah ya Bu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Pelajaran dengan paradigma baru ini Bu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, mungkin ini pertanyaannya apa ya itu berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memberi keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa. Ini maksudnya pembelajarannya itu berpihak pada murid Ibu. Kalau dulu memang kita pembelajarannya berfokus pada guru ya. Anak tinggal melaksanakan tugas, anak tinggal mengikuti apa yang kita perintahkan. Mulai sekarang karena adanya kurikulum merdeka, kita berubah. Paradigma itu kita berubah yaitu menjadi pendidikan yang berpihak pada murid. Berarti segala sesuatunya itu digali dari murid ya Bu ya, sesuai dengan minatnya, kodratnya dan juga zamannya. Nah, ini sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya gini Bu, dengan paradigma baru kita berpihak pada murid, tujuan kita itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Itu terbagi menjadi 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong, betul. Terus bertanggung jawab, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global. Nah, semua dari dimensi profil pelajar Pancasila itu biar terwujud kepada anak-anak didik kita ya Bu ya. Itu dengan apa tadi, pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini disiplin. Kita masuk pada disiplin. Dalam budaya kita makna disiplin biasanya dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kita di sekolah, kita mengadakan aturan dan murid itu biar patuh sama aturannya. Kemudian disiplin menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, disiplin berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dengan mendasarkan nilai kebajikan universal. Berarti apa yang kita lakukan itu ya tanggung jawab kita. Disiplin itu muncul bukan karena paksaan, bukan karena perintah, tapi bisa muncul dari diri kita sendiri ya Bu ya.
positif. Nah, saja pada disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini maksud dari disiplin positif yang kita ajarkan kepada peserta didik kita. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan yang akan kita ajarkan kepada anak kita? Nilai-nilai kebajikan itu kita mengacu pada pertama profil belajar Pancasila, yaitu beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu nilai kebajikan yang akan kita ajarkan kepada anak kita. Menurut PYP, nilai kebajikan itu apa lagi? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu menurut PYP. Dan menurut 9 pilar karakter, ini ada masing-masing sesuai dengan institusinya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran. Penting ya Bu, kita ajarkan kejujuran kepada peserta didik kita ya. Amanah itu, kalau dari kecil mereka sudah jujur, amanah, kalau sudah tertanam di dalam jiwanya, insya Allah sampai besar akan menjadi karakter yang sangat baik sekali. Diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik dan rendah hati. Ini semua bagus semua enggak Bu kalau kita terapkan pada peserta didik kita. Jika ini tertanam pada diri peserta didik kita dengan intinya bimbingan kita, tuntunan kita, kita senang enggak Bu kalau semua ini bisa tertanam pada peserta didik kita? Sangat luar biasa ya Bu ya. Iya. Ya, kita sebagai pendidik itu menuntun supaya peserta didik kita bisa menjadi manusia yang pribadi yang beriman, terus bertanggung jawab pada dirinya, berakhlak mulia dan sebagainya sesuai dengan profil belajar Pancasila. Motivasi ini Bu, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada hukuman dan penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Ini penjelasannya dari teori motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu motivasi eksternal yang kita dapat dari luar dan motivasi internal. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini berarti termasuk hukuman ya Bu ya. Ini masuk pada motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu penghargaan, itu juga dari motivasi eksternal. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, itu berarti dari dalam diri kita. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini muncul dari diri sendiri. Harapan kita, motivasi tersebut itu bukan karena takut atau hukuman ya, karena kita ada aturan yang seperti itu, jadi saya harus mengikuti. Itu berarti hukuman. Yang kedua, mendapatkan sesuatu, saya akan melakukannya. Itu berarti ada harapan ya Bu ya. Jika tidak ada imbalan, nanti tidak akan melakukannya. Perilaku kita berarti dengan harapan atau penghargaan. Dan yang ketiga, inilah motivasi yang perlu kita tanamkan pada diri peserta didik kita, yaitu motivasi
internal yang tumbuh dari diri sendiri. Ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Seperti apa, Bu? Maksudnya yang seperti tadi jelaskan bahwa motivasi muncul dari luar eksternal, ada hukuman dan penghargaan. Hukuman yang pertama itu membuat peserta didik menyakitkan, tidak, Bu? Yang kedua, merasa tidak nyaman. Benar enggak, Bu, kalau misalkan anak kita terlambat, terus anak tersebut disuruh berdiri di depan, maka sakit enggak hatinya? Ya. Kemudian nyaman enggak? Tidak. Terus itu termasuk memaksa enggak, Bu? Wajib enggak kita berdiri di depan kalau kita aturannya seperti itu? Itu juga tidak bagus. Terus murid akan menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum, maka murid akan berbohong. Dan yang ketiga, selanjutnya yaitu murid menjadi rendah diri. Akhirnya karena dia dihukum, dia akan minder dan juga merasa rendah diri, malu sama teman-temannya. Kemudian penghargaan. Nah, sikap baik yang saya lakukan itu biar saya mendapatkan penghargaan. Namun, ini, Bu, itu tidak efektif. Nah, itu dalam jangka pendek. Tidak mungkin seorang guru akan selalu memberikan penghargaan terus-menerus, ya, Bu, ya. Masa setiap hari akan selalu diberikan hadiah atau penghargaan dengan yang lain, kemudian merusak hubungan. Yang diberi penghargaan yang lain tidak, merasa iri enggak, Bu? Iri. Ini yang ketiga, mematikan kreativitas. Anak tidak kreatif karena mereka melakukannya dengan iming-iming imbalan atau penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ini 1, ranking 2, ranking 3. Yang tidak dapat ranking selalu biasanya orang-orang itu aja yang mendapatkan, dan yang lain akan juga tidak muncul motivasi dari mereka. Terus merampas hak menghargai dirinya. Nah, dilanjut. Itu kalau dihukuman hukuman itu kan konsekuensinya kan ada yang ya tidak nyaman, itu sudah betul sekali. Murid takut. Ini maaf ya, Bu Irfa, ya, saya katakan, iya, Bu, menyembunyikan kesalahan serta murid menjadi rendah diri. Mungkin ada satu lagi, kalau kita memberi hukuman kepada anak itu akan mempunyai sifat pendendam. Betul. Nanti di slide selanjutnya ada. Oh, ya. Makasih sekali, terima kasih, Bu. Kita berikan aplaus. Luar biasa. Iya, betul sekali, Bu. Anak itu akan mempunyai sifat pendendam. Ya, seperti sekarang ini, ya, Bu, ya. Kalau diberi hukuman karena tidak sholat, akhirnya hanya anaknya. Iya, malah di jalan gurunya diterpil. Ya enggak, Bu? Padahal kita memberikan disiplin, ibaratnya memberikan aturan, mendidik anak biar menjadi anak yang baik, tapi itu mungkin salah karena dengan hukuman. Contoh konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, itu dengan konsekuensi dan juga restitusi. Kalau kita dengan konsekuensi, kekuatannya dengan jangka panjang. Konsekuensi itu muncul dari diri anak, Bu, bukan dari guru, bukan dari aturan guru atau paksaan dari sekolahan, tapi muncul dari diri anak. Monitoring berkelanjutan ini. Terus stimulus respon, murid menghormati peraturan karena konsekuensi itu muncul memang dari diri anak, sehingga anak akan lebih menghormati peraturannya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Dia akan introspeksi diri, apa yang tadi saya salah ya, seperti itu, sehingga muncul anak kesadaran diri untuk bertanggung jawab dan lebih mandiri. Restitusi lebih bagus lagi, Bu, dengan restitusi, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, kontrol dirinya
yang kontrol, berarti yang mengendalikan dirinya untuk melakukan kesalahan atau melakukan yang tidak baik itu mempunyai kontrol dan ada konsekuensinya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Lanjut. Nah, kita masuk pada keyakinan kelas, Bu. Keyakinan kelas itu apa ya, Bu ya? Ada yang sudah tahu keyakinan kelas? Bu Yuni mungkin. Irfa, keyakinan kelas itu kalau di apa ini? Maksudnya itu berarti kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu berarti nanti itu berarti yang tidak muncul itu dari guru, dari anak. Anaknya itu diajak bareng-bareng untuk melaksanakan kesepakatan kelas. Apa nilai-nilai yang mengandung kebajikan atau nilai-nilai yang bersifat universal seperti itu. Terima kasih Bu Yuni, luar biasa. Yaitu penjelasan dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu perubahan dari peraturan. Kalau peraturan itu bersifat memaksa, kalau keyakinan kelas itu dari murid itu sendiri, kesepakatan, budaya positif atau perilaku positif yang akan kita laksanakan di sekolah atau di kelas itu muncul dari murid. Ini keyakinan kelas itu dibuat dari hasil diskusi. Kalau peraturan kelas itu biasanya dari guru ya Bu ya. Kemudian keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang bersifat rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, menggunakan kalimat positif, dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan kelas. Contoh ini, peraturan tidak mencoret-coret meja, menghapus papan tulis sebelum pelajaran dimulai, tidak merusak buku-buku, membuang sampah pada tempatnya. Itu peraturan yang wajib dipatuhi sama murid. Namun kita rubah lebih baik lagi, lebih positif lagi, yaitu menjadi keyakinan kelas dengan bahasa yang positif. Tidak ada kata tidak. Di sini Bu, kita rubah dari tidak mencoret-coret meja dan sebagainya sampai membuang sampah pada tempatnya. Itu kita rubah menjadi saat pelajaran kelas bersih dan rapi. Itu sudah masuk semua belum Bu? Yang tadi peraturan. Itu yang namanya keyakinan kelas. Berarti merubah kalimat peraturan atau aturan yang wajib itu menjadi lebih positif lagi bahasanya. Lanjut yaitu peraturan dan keyakinan kelas. Ya. Ini Bu, kalau saya sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas, itu pertama kami pertama kita berdiskusi dengan kepala sekolah. Kita izin sama kepala sekolah, sama guru sejawat bahwa mari kita membuat keyakinan kelas. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah, saya membuat keyakinan kelas bersama anak didik, peserta didik saya. Itu yang pertama kami berdiskusi terlebih dahulu. Ya, kami berdiskusi dengan anak-anak. Kami terangkan dulu apa itu keyakinan kelas. Kemudian saya tanyakan kepada anak-anak, bagaimana, seperti apa yang anak-anak inginkan di kelas kita. Anak menginginkan apa ya, seperti apa ya kelas kita itu. Nah, nanti anak-anak akan muncul idenya Bu. Mereka akan muncul pendapatnya. Bu guru, saya ingin kelas saya bersih. Saya ingin kelas saya tidak ramai Bu guru, tidak jerit-jerit di dalam kelas. Kemudian ada lagi, Bu guru, saya ingin di kelas itu tidak dinakali Bu guru. Biasanya anak seperti itu ya Bu ya.
karena di dalam kelas biasanya ada anak itu yang agak jahil lah itu. Nanti seorang guru menulis apa itu pendapat dari anak-anak, kemudian kita buat yang tadi anak-anak inginkan itu menjadi kalimat positif. Misalnya tadi ingin menjadi kelasnya itu bersih, berarti membuang sampah pada tempatnya. Kemudian membuat lagi nah ganti iya. Kemudian setelah kita membuat kemudian setelah membuat keyakinan kelas yang muncul dari ide-ide anak, seorang guru itu membuat kalimat positif yang tadi dari anak itu kita tulis di plano, kemudian kita tempel di papan. Nah, setelah itu kita sepakati dengan murid keyakinan kelas apa yang tadi anak-anak inginkan di kelas, kita sepakati bersama murid, dan insya Allah setiap harinya murid juga akan berperilaku sesuai dengan apa yang tadi inginkan. Tadi tidak nakal di kelas, tidak nakal dengan temannya, akan muncul menjadi saling menyayangi sesama teman. Nah, mungkin saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi, betul, oke. Kemana Bu? Banyak sekali kita buat karena muncul dari diri anak tersebut akan ingat apa yang tadi kita buat bersama. Jadi misal nanti mereka melakukan kesalahan, apa ya keyakinan kelas yang kita buat kemarin. Nah, anak akan ingat ya Bu. Ya, dilanjut. Nah, ini Bu, kebutuhan dasar. Tadi keyakinan kelas ada yang mau bertanya Bu? Ya, kita lanjut aja. Kebutuhan dasar manusia. Kita harus memahami kebutuhan dasar manusia, termasuk murid-murid kita, termasuk kita sendiri. Yaitu pertama, bertahan hidup. Itu bersifat fisiologis. Misal rumah, kesehatan, makan, minum, sandang, dan lain-lain. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan penguasaan atas kemampuan meliputi keinginan untuk dianggap berharga, diakui, bisa membuat pencapaian, dan ingin dihormati. Kemudian dilanjut dengan yang keempat yaitu kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini Bu, anak ini merasa sedih karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apa sih kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi? Semisal ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Anak sedih nggak Bu? Itu kebutuhan dan kesenangan pada anak karena dilarang gurunya saat mengerjakan tugas, kamu nggak boleh nyanyi, yang bekerja apanya, tangannya apa mulutnya. Ada nggak yang seperti itu Bu? Ada, itu kita mulai kurangi karena anak akan merasa sedih. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Nah,
Aku bosen, masa belajarnya gitu-gitu aja. Ada nggak murid yang seperti itu? Banyak. Iya, anak itu unik. Anak itu mempunyai karakteristik masing-masing. Kadang dengan pembelajaran seperti ini, apalagi yang sama-sama dengan yang kemarin, bosen Bu guru, males nggak mau atau kadang diam aja tapi nggak mau melaksanakan kegiatannya ya Bu ya. Ada yang mendingan lari-larian ke sana kemari karena tidak mau dengan kegiatan yang diberikan sama guru. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang kebebasan. Dan untuk yang penguasaan, contohnya, aku sebel gambarmu tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Malu enggak Bu? Merasa rendah diri sekali ya Bu ya. Kadang wes gambarnya nggak baik, ditunjukin sama bu guru nih. Ini loh gambarnya si Ani, bagus enggak? Masa gambar coret-coret seperti ini? Enggak, insya Allah guru sini nggak seperti itu. Ibu, dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Dunia berkualitas berisi orang atau hal apa saja yang membuat bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Mohon maaf, saya sapa dulu Ketua PKG kita, yaitu Ibu Sri Asria. Selamat datang Bu Sri Asria. Mohon maaf, selamat bergabung. Ya, dilanjut Bu, ini dunia berkualitas. Kita masuk pada 5 posisi kontrol restitusi. Sebagai guru itu kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Gambarnya palu, ngeri ya Bu ya. Nah iya, itu adalah wajib hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Anaknya langsung kayak minder ya Bu. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi kontrol ini, yang pertama penghukum. Guru biasanya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak-bentak, memberikan hukuman verbal atau fisik. Dampaknya apa Bu? Murid menjadi pendendam, betul ya Bu ya tadi ya. Terus tidak suka sama guru tersebut. Jadi ini jengkel karo guru nih. Mangke kadang kalau anak-anak besok nggak mau berangkat sekolah, males sama bu guru itu. Nah, di PK biasanya kan banyak anak-anak tetap menyayangi gurunya ya Bu, malah lebih dari ibunya. Nah, pembuat rasa bersalah ini yang kedua. Suaranya lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Seakan-akan guru itu menderita karena kesalahan murid. Koyo memelas Bu guru niku Ibu. Dampaknya murid merasa bersalah. Ini termasuk identitas gagal dan murid akan menjadi rendah diri. Teman, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Suaranya ramah, cenderung bersendagurau agar suasana tetap santai. Murid pun senang, akrab dengan guru. Ini termasuk identitas sukses. Dampaknya, murid termotivasi secara ekstrinsik dari luar. Murid tidak mandiri tergantung pada guru. Kalau kita perlakukan anak kita seperti teman, murid kita seperti teman, itu dampaknya gantungan. Lanjut, itu pemantau. Posisi kita sebagai pemantau. Suara datar, tidak sambil bergurau, didasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Dampaknya murid tidak paham dengan nilai kebajikan yang dituju karena murid hanya tahu konsekuensi dari kesalahannya. Dan yang terakhir, manajer kantor itu ya Bu ya. Tapi ini kita manajer anak-anak. Nah iya betul.
tidak bernada tinggi. Guru mengajukan pertanyaan yang bermakna untuk membimbing murid dalam memecahkan masalahnya. Dampaknya, murid percaya diri, mandiri untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Dari kelima, posisi kontrol, posisi kita di mana? Nah, dilanjut Bu, nanti kita lanjut ke pertanyaan itu. Mau jadi seperti apa kita? Mau milih di posisi apa kita untuk anak-anak kita? Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Kalau penghukum patuhi aturan, lalu berdiri di depan barisan. Ada anak yang tidak mematuhi aturan, anak dihukum di depan. Ini sebagai penghukum. Bagus tidak menurut panjenengan Ibu? Tidak, iya betul. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru sangat kecewa sama kamu. Ini bagaimana Bu? Rendah diri, rasa bersalah. Yang ketiga yaitu pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Akan menjawab konsekuensinya. Misalkan tadi sudah dibuat keyakinan kelas, iya, saya harus begini, saya harus begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu posisi teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, karena teman saya. Itu ya Bu ya, itu posisi sebagai teman. Tapi itu membuat ketergantungan sama gurunya. Misalkan kegiatannya tidak bisa selalu dibantu sama gurunya. Anak biasanya, dasarnya orang bisa kok direwangi Bu Guru. Kok dasarnya Bu Guru ya pasti ngerewangi ben rampung. Itu jadi ketergantungan. Selanjutnya yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Berarti kita kembalikan lagi ke murid. Tahu enggak kesalahannya apa, alasannya apa, dan kemudian murid akan menjawab dan memperbaiki kesalahan. Sinten Bu? Iya, Ibu, kalau internetnya ini lancar, kita coba lihat seperti apa sih menjadi penghukum, seperti apa sih menjadi membuat rasa bersalah. Bayar lo. Iya, internetnya kurang itu kita lanjut dulu. Nah ini Bu, coba misal bisa disetel kurang. Coba Bu kita perhatikan sebuah tayangan. Kalau internetnya lancar ya, sebuah tayangan 5 posisi kontrol kita. Semoga bisa disetel. Ini kalau kita melihat ini, kita mempunyai bayangan Bu, bayangan diri kita. Kita pernah melakukan yang ini, kita pernah melakukan yang itu. Dan bagaimana kita bisa merubah diri kita. Iya, dilanjut aja Bu dulu yang kita lanjut restitusi. Insya Allah nanti kalau pas internetnya lancar kita setel kembali. Restitusi, apa sih itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi, kita akan menerapkan segitiga restitusi, yaitu restitusi tadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Konsep disiplin, pendekatan restitusi, pengertian restitusi ini ya Bu ya. Pengertian restitusi yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri restitusi. Nah, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Dan selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ibu, restitusi kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita menghadapi permasalahan anak. Jika anak mempunyai masalah di dalam sekolah, di dalam kelas atau pada saat sekolah, seorang guru itu menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi masalah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kalimat dalam restitusi yang kita berikan kepada anak. Yang pertama, jika kita menemui permasalahan masalah anak ya Bu, kadang anak ada yang menangis karena didorong sama temannya. Kadang di kelas kita temukan anak yang bertengkar karena pensilnya direbut atau karena tadi diusilin sama temannya. Bagaimana seorang guru dalam menyelesaikan masalahnya? Nah ini Bu, guru berkata pada menstabilkan identitas, buat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu, guru juga punya salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri, terus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini pertama, menstabilkan identitas. Itu kita menanyakan dengan bahasa positif. Yang kedua, untuk validasi kebutuhan. Guru berkata, bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Ini contoh-contoh kata yang positif ya Bu ya. Contoh kata positif kita menyelesaikan masalah pada validasi kebutuhan anak. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya lagi? Kita tanyakan ke anak. Semuanya kita gali dari anak, bukan dari guru. Tadi
tadi kamu melakukan kesalahan, kamu berarti harus bagaimana? Enggak seperti itu, tapi dengan ada kata-kata yang lebih positif lagi. Nah, ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kata-kata guru baiknya itu seperti apa? Apa nilai yang kita percaya di kelas? Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, kita kembalikan, tanyakan lagi kepada anak. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kembalikan ke anak lagi. Jadi anak nanti akan muncul jawaban-jawaban yang baik dari anak, dan anak akan melakukannya melakukan tadi memperbaiki kesalahannya itu muncul dari diri anak sendiri, bukan dari aturan guru. Kita setel videonya lagi. Ya, karena sudah adzan ya, masih adzan apa belum Bu? Saya akhiri aja ya Bu ya, nanti kita sambil tanya jawab setelah ini. Iya, nanti kita lanjut lagi setelah adzan, kita masih adzan. Kita istirahat dulu ya Bu ya, sambil istirahat nanti sambil kita nyaksikan video nggak apa-apa. Dengerin adzan terlebih dahulu. Atas tindakannya, guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya Bu, ini contoh video ya, contoh video posisi kontrol kita sebagai guru. Nah sekarang coba saya mau bertanya kepada ibu-ibu semua, kira-kira mau milih apa kita Bu? Di sini ada 5 posisi kontrol. Pertama penghukum, dan yang ketiga pemantau, keempat teman, dan yang kelima manajer. Kira-kira setelah melihat video ini apa yang ibu pikirkan, mau seperti apa? Manajer. Ini ada enggak Bu yang mau memberi masukan? Monggo Bu Rastia, monggo Bu Rastia. Oke, kalau tidak ada saya akan mencoba sedikit menjawab pertanyaan atau permintaan dari Bu Irfa. Kalau untuk 5 posisi kontrol tadi, posisi kontrol sebagai pemantau, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, sebagai manajer, dan satunya apa Bu? Oh, penghukum. Kalau untuk anak-anak TK mungkin kita lebih tepat ke posisi kontrol menjadi teman dan menjadi manajer. Karena untuk anak-anak TK bentuk hukuman itu di anak-anak TK itu tidak ada Bu. Apalagi kok bentuk hukuman, kita berkata-kata kasar saja kadang-kadang. Ya mungkin kita semua pernah melakukannya, tapi kata-katanya kasar itu bukan yang membentak yang sebenarnya itu enggak. Pasti ada senyuman. Terus untuk pemantau, saya kira karena anak-anak TK itu kan pemikirannya masih sangat ini, Bu. Jadi untuk berpikir secara konkret itu anak-anak kadang masih butuh model atau contoh-contoh yang nyata, ya.
Jadi untuk penerapannya menurut saya nanti barangkali ada tambahan dari teman-teman. Posisi kontrol yang paling bagus untuk guru TK adalah posisi kontrol sebagai teman, karena kita menganggap itu anak teman, jadi anak itu akan merasa dihargai. Anak itu akan merasa nek kayak anak wong tuaku kalau diwongke, tapi kalau bahasa anak-anak bukan diwongke Ibu, mungkin lebih dihargai sebagai teman, sehingga anak-anak akan terbuka, dan keterbukaan anak-anak ini akan membuat kita menjadi lebih mudah untuk mengetahui karakteristik anak. Mungkin ke situ. Jadi posisi teman itu lebih baik dari posisi yang lain-lainnya. Ditambah lagi dengan posisi manajer, walaupun kita sebagai teman ada batas-batasan tertentu yang kita terapkan ke anak. Jadi anak itu seperti yang dicontohkan tadi, sebagai teman itu anak-anak akan menjadi tidak tanggung jawab atau ketergantungan. Nah, berarti kita di merger posisi teman tapi sebagai posisi manajer juga. Oke, begitu pendapat dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain, monggo. Terima kasih, saya luar biasa jawabannya, yaitu sebagai manajer juga sebagai teman. Ada lagi Bu yang mau berpendapat Bu? Bolehkah saya berpendapat? Enggak Bu. Baiklah, terima kasih ya. Ya maaf ya, saya berpendapat sedikit ya biar saya. Kalau menurut saya posisi yang ideal itu memang menurut saya posisi yang ideal itu adalah posisi yang manajer. Tentu saja kita berharap kita semua bisa memposisikan diri itu sebagai manajer, karena pada posisi manajer itu akan mengembalikan anak ke komunitasnya atau ke ke posisi positif ya, karena posisi manajer itu posisi yang paling ideal. Kita akan seperti yang tadi diucapkan Bu Irfa di materi tadi, merestitusi ya, dengan restitusi ketika anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, kita kembalikan lagi, kita tanya ke anak, kita restitusi supaya dia tahu nanti posisi untuk kembali baik itu seperti apa. Dianya itu menemukan sendiri, oh saya itu ternyata harus seperti ini, seperti itu, dengan tentu saja dengan gurunya itu merestitusi ya Bu ya. Nah posisi yang ideal itu memang manajer. Nah ketika kita tidak bisa melakukan atau memposisikan diri kita sebagai manajer, setidaknya itu sebagai pemantau. Tadi ketika pemantau itu kan ada posisi yang mengembalikan ke konsekuensi. Nah konsekuensi itu nanti dikembalikan ke kesepakatan kelas kepada anak, diingatkan lagi lewat kesepakatan kelas. Nah jadi seperti itu. Kalau posisi teman itu memang lebih baik dari yang lainnya tadi ya Bunda ya, yang penghukum yang itu ya. Tapi ketika kita memposisikan itu sebagai posisi teman, anak-anak itu akan tergantung. Nah itu masih motivasi ekstrinsik, jadi tergantung sama Bunda Kusbandia. Nah nanti kalau kepada guru yang lain, ketika bu guru yang lain itu tidak memposisikan dirinya sebagai teman, dia tidak akan berperilaku yang sama. Nah, seperti itu. Itu saja sebagai pendapat dari saya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Yes, ini ada tanggapan lagi dari Bu Kusbandia, monggo. Terima kasih Bu Yuni. Apa tumblek? Terima kasih sekali Bu Yuni. Ya memang betul seperti yang tadi diutarakan oleh Bu Irfa melalui video itu, posisi teman itu memang menjadi ketergantungan kita atau ketergantungan anak didik kita kepada guru. Tapi di sini kita mengambil posisi kita sebagai teman itu hanya untuk mendalami karakteristik anak saja Bunda. Jadi tidak melulu ke istilahnya kalau di sini mau itu pemberian tugas atau kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kita itu untuk mendalami hanya untuk karakteristiknya saja. Jadi kita lebih gampang untuk bukan pelabelan ya, maksudnya istilahnya itu Positif ya, karena posisi manajer itu posisi yang paling ideal. Kita akan
seperti yang tadi diucapkan Bu Irfa di materi tadi, merestitusi ya, dengan restitusi ketika anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, kita kembalikan lagi, kita tanya ke anak kita, restitusi supaya dia tahu nanti posisi untuk kembali baik itu seperti apa. Dianya itu menemukan sendiri, oh saya itu ternyata harus seperti ini, seperti itu. Dengan tentu saja dengan gurunya itu merestitusi ya Bu ya. Nah, posisi yang ideal itu memang manajer. Nah, ketika kita tidak bisa melakukan atau memposisikan diri kita sebagai manajer, setidaknya itu sebagai pemantau. Tadi ketika pemantau itu kan ada posisi yang mengembalikan ke konsekuensi. Nah, konsekuensi itu nanti dikembalikan ke kesepakatan kelas kepada anak, diingatkan lagi lewat kesepakatan kelas. Nah, jadi seperti itu. Kalau posisi teman itu memang lebih baik dari yang lainnya tadi ya Bunda ya, yang penghukum yang itu ya. Tapi ketika kita memposisikan itu sebagai posisi teman, anak-anak itu akan tergantung. Nah, itu masih motivasi ekstrinsik. Jadi tergantung sama Bunda Kusbandia. Nah, nanti kalau kepada guru yang lain, ketika guru yang lain itu tidak memposisikan dirinya sebagai teman, dia tidak akan berperilaku yang sama. Nah, seperti itu. Itu saja sebagai pendapat dari saya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Ya, ini ada tanggapan lagi dari Bu Kusbandia, monggo. Terima kasih Bu Yuni. Apa tumblek? Terima kasih sekali Bu Yuni. Ya, memang betul seperti yang tadi diutarakan oleh Bu Irfa melalui video itu, posisi teman itu memang menjadi ketergantungan kita atau ketergantungan anak didik kita kepada guru. Tapi di sini kita mengambil posisi kita sebagai teman itu hanya untuk mendalami karakteristik anak saja Bunda. Jadi tidak melulu ke istilahnya kalau di sini mau itu pemberian tugas atau kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kita itu untuk mendalami hanya untuk karakteristiknya saja. Jadi kita lebih gampang untuk bukan pelabelan ya, maksudnya istilahnya itu berarti untuk menjiwai anak gitu. Oke, mungkin maksudnya Bu Kusbandia seperti ini. Ketika anak-anak itu langsung kita memposisikan terlalu tinggi itu mungkin agak drastis ya Bunda ya. Berarti itu posisikan dulu kita sebagai teman, kemudian perlahan-lahan kita posisikan diri kita ke pemantau, mungkin ke manajer, karena anak-anak itu biasanya pelan-pelan ya, seperti itu. Oke Bunda, Gus, terima kasih. Terima kasih, sangat luar biasa pendapat dari Bu Kusbandia, juga dari pendapat dari Bu Yuni. Kita berikan buat semuanya benar, tidak ada yang salah. Kita posisikan dulu sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir kita posisikan kita sebagai manajer. Karena tadi manajer itu muncul dari dalam diri anak sendiri. Anak bisa mencari solusinya dari diri sendiri dan bisa memunculkan kemandirian juga rasa bertanggung jawab. Terima kasih semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih. Alhamdulillah, demikian tadi pengisian dari Ibu Irfa Mardiana. Insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kita semua Ibu, dan semoga kita bisa menerapkannya di lembaga kita masing-masing. Saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.